Pasar kerja di Indonesia sekarang lagi berat. Gelombang PHK yang masih berlangsung, persaingan ketat untuk setiap posisi, jumlah lulusan baru yang terus bertambah, dan penyusutan kelas menengah bikin peluang kerja makin terbatas. Investasi yang menurun dan struktur industri yang efisien tapi minim penyerapan tenaga kerja makin mempersempit kesempatan bagi siapapun yang ingin pindah pekerjaan. Di tengah kondisi ini, keputusan keluar dari pekerjaan tanpa rencana matang bukan cuma berisiko finansial, tapi juga bisa membuat peluang mendapatkan posisi baru lebih sulit. Fenomena ini bahkan menimbulkan frustasi di kalangan generasi muda yang merasa peluang di pasar kerja semakin sempit. Nah, di video kali ini gue bakal bahas berbagai alasan kenapa bertahan sambil menyusun strategi jauh lebih realistis daripada resign impulsif. Mulai dari resiko menganggur akibat gelombang PHK, hambatan pasar kerja untuk pemuda, hingga kondisi ekonomi dan industri yang tidak mendukung penciptaan lapangan kerja yang baru. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Pasar kerja di Indonesia sekarang lagi ada di fase yang berat. Dari Januari sampai April 2025, lebih dari 70.000 orang udah kena PHK. Angka ini hampir nyamain lonjakan pengangguran 80.000 orang yang terjadi dari Februari 2024 sampai Februari 2025. Bahkan di 2 bulan pertama 2025 aja, BPS catat ada lebih dari 18.000 orang di PHK. Kalau cuma lihat persentase tingkat pengangguran terbuka memang kelihatan turun, tapi jumlah orang yang nganggur justru naik. Ini bukti kalau pasar kerja nggak cukup kuat buat nyerap orang yang kehilangan pekerjaan. Apalagi tiap tahun selalu ada lulusan baru yang jumlahnya jutaan orang masuk ke pasar kerja. Masalahnya bukan cuma karena lowongan kerja sedikit, tapi karena tren rekrutmen lagi berhenti di banyak sektor. Perusahaan-perusahaan baik yang besar maupun menengah lagi fokus efisiensi. Banyak yang non-perekrutan, potongan anggaran, dan bahkan mengurangi tenaga kerja. Sektor yang biasanya aman dari PHK seperti industri makanan, logistik, atau retail besar itu pun ikut terdampak. Di sisi lain, sektor padat karya kayak tekstil dan manufaktur justru paling besar kena imbasnya karena penurunan pesanan dari pasar luar negeri. Kalau dilihat dari sisi ekonomi makro, situasinya memang gak mendukung penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 memang tercatat 5,1%, tapi ini gak otomatis bikin lapangan kerja baru terbuka. Investasi asing turun sekitar 7% dan konsumsi rumah tangga melemah, terutama karena kelas menengah yang jadi motor belanja masyarakat jumlahnya makin menyusut. Di level global, pelambatan ekonomi di negara tujuan ekspor bikin permintaan barang dari Indonesia itu menurun. Akibatnya, industri manufaktur mengurangi produksi dan memotong jumlah pekerja. Dampak dari semua ini, pasar kerja jadi jauh lebih kompetitif. Satu lowongan bisa diperebutkan puluhan sampai ratusan pelamar dengan latar belakang yang bervariasi. Buat yang udah kehilangan pekerjaan, waktu tunggu buat dapat kerja baru bisa panjang. Ada yang butuh berbulan-bulan, ada juga yang sampai setahun lebih. Dan seringkali, pekerjaan yang akhirnya didapatkan posisinya lebih rendah atau gajinya lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya. Buat yang sekarang masih punya pekerjaan, keluar di kondisi kayak gini berarti langsung masuk ke medan yang keras tanpa kepastian. Sekali kehilangan sumber penghasilan, beban biaya hidup langsung jadi tekanan besar, apalagi kalau tabungan tipis. Dengan gelombang PHK yang masih jalan, rekrutmen yang seret, dan penyerapan tenaga kerja yang gak maksimal, resign tanpa rencana yang jelas bukan cuma keputusan beresiko, tapi juga bikin kondisi finansial dan karir mundur jauh ke belakang. Pengangguran di Indonesia nggak cuma masalah besar dari sisi jumlah, tapi juga dari siapa yang paling kena dampaknya. Kelompok usia 15-24 tahun jadi korban paling besar. Sekitar 16% dari anak muda di rentang usia ini nggak punya pekerjaan. Dan angka ini 2 kali lipat lebih tinggi dibanding Thailand dan Vietnam. Kalau dihitung secara kasar, jumlahnya mencapai jutaan orang yang sedang mencari pekerjaan, tapi belum terserap di pasar kerja formal. Beban mereka makin berat karena pasar kerja sekarang nggak ramah buat pendatang baru. Lulusan baru nggak cuma bersaing sama sesama angkatan kerja muda, tapi juga harus berhadapan dengan pekerja yang lebih berpengalaman yang baru di PHK. Banyak perusahaan lebih milih orang yang udah punya rekam jejak kerja karena dianggap bisa langsung produktif tanpa perlu waktu pelatihan panjang. Akibatnya, kesempatan buat anak muda yang belum punya pengalaman jadi makin kecil. Di sisi lain, pintu masuk ke sektor formal makin menyempit. Program training, internship, atau rekrutmen massal fresh graduate yang biasanya jadi jalur utama masuk ke perusahaan mulai dikurangi. Bahkan ada yang dihentikan. Perusahaan lagi efisiensi dan prioritas mereka sekarang adalah mempertahankan karyawan yang ada, bukan buka posisi baru. Tren otomasi dan digitalisasi di sejumlah sektor juga bikin lapangan kerja level entry makin sedikit, terutama di industri manufaktur dan jasa yang padat karya. Situasi ini bikin persaingan di level bawah pasar kerja jadi sangat padat. Satu lowongan bisa diincar ratusan pelamar dan mayoritas punya kualifikasi yang mirip. Buat yang sekarang udah punya pekerjaan, keluar di kondisi kayak gini berarti siap masuk kompetisi yang keras tanpa jaminan bisa menang. Tanpa jaringan kuat dan pengalaman yang benar-benar relevan,
depan, peluang untuk dapat pekerjaan setara atau lebih baik dari yang sekarang sangat kecil. Waktu tunggu bisa berbulan-bulan dan selama itu biaya hidup tetap jalan. Dengan angka pengangguran pemuda yang tinggi, kesempatan kerja yang sempit dan tren perekrutan yang ketat, resign di situasi ini bukan cuma bikin posisi tawar turun, tapi juga berpotensi mengorbankan stabilitas keuangan untuk waktu yang lama. Kelas menengah di Indonesia punya peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi. Mereka nyumbang sekitar 40% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Tapi sekarang kondisinya lagi tertekan. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang masuk kategori kelas menengah mulai menyusut. Tekanan biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan gaji yang gak sebanding bikin sebagian dari mereka turun kelas ke kelompok berpenghasilan rendah. Ketika kelas menengah mengecil, konsumsi rumah tangga otomatis ikut melemah. BPS mencatat di paruh pertama 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dibanding periode yang sama tahun lalu. Buat ekonomi yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi domestik, ini masalah besar. Permintaan barang dan jasa turun, omset pelaku usaha melemah, dan akhirnya berdampak ke rekrutmen tenaga kerja. Banyak perusahaan yang memilih menunda perekrutan, bahkan sebagian justru melakukan efisiensi karyawan karena permintaan gak sepadan sama kapasitas produksi. Dampak ini terasa di berbagai sektor, bukan cuma di industri retail atau makanan minuman. Sektor jasa, transportasi, properti, bahkan manufaktur juga kena imbas. Di properti, penjualan rumah tipe menengah turun tajam karena daya beli tergerus. Di industri otomotif, penjualan kendaraan roda 4 stagnan meski ada program insentif. Semua ini mengirim sinyal ke pasar tenaga kerja bahwa ekspansi usaha lagi melambat. Kondisi makin berat karena investasi baru juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Investor lebih berhati-hati masuk ke pasar yang daya belinya melemah. Tanpa investasi baru, lapangan kerja tambahan sulit tercipta, dan ini menambah ketatnya persaingan di pasar kerja yang sudah penuh dengan pencari kerja lama dan baru. Buat yang sekarang masih bekerja, keluar di tengah situasi ini berarti masuk ke pasar yang jumlah lowongannya sedikit, sementara peminatnya banyak. Kesempatan untuk langsung dapat pekerjaan baru setara atau lebih baik dari yang sebelumnya jadi semakin kecil. Apalagi kalau dengan konsumsi lesu dan perusahaan menahan ekspansi, tren perekrutan kemungkinan gak akan membaik dalam waktu yang dekat. Resign tanpa strategi yang jelas di kondisi ini sama saja menaruh diri sendiri di posisi rentan dengan risiko yang panjang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 memang tercatat 5,1%, tapi angka ini gak sepenuhnya mencerminkan kondisi real di lapangan. Banyak pelaku usaha menegaskan kalau fokus mereka sekarang bukan lagi ekspansi tapi bertahan hidup. Kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli, dan ketidakpastian global bikin perusahaan menahan rencana pengembangan. Dampaknya, penciptaan lapangan kerja baru berjalan lambat, sementara gelombang PHK belum berhenti. Data BPS dan Kemenaker menunjukkan tren PHK masih berlanjut di paruh pertama 2025. Sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki jadi yang paling terdampak, terutama karena permintaan ekspor melemah. Di sisi lain, industri teknologi dan startup juga melakukan efisiensi besar-besaran karena aliran pendanaan melambat. Situasi ini bikin pasar kerja makin sesak oleh pencari kerja yang berasal dari berbagai sektor, dan kompetisi untuk mendapatkan posisi baru semakin ketat. Investasi asing langsung yang biasanya jadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja juga menurun. Investor cenderung menahan modal karena melihat risiko pasar yang tinggi. Melemahnya konsumsi domestik dan penurunan kelas menengah jadi sinyal negatif bagi ekspansi usaha. Tanpa dorongan dari investasi baru, sektor swasta sulit membuka banyak lapangan kerja tambahan. Di tengah kondisi seperti ini, perusahaan cenderung mempertahankan struktur karyawan yang ada dan menghindari perekrutan massal. Lowongan yang dibuka jumlahnya terbatas dan seringkali diperuntukkan bagi posisi yang benar-benar strategis. Itu pun persyaratannya tinggi, lebih memprioritaskan kandidat berpengalaman. Untuk pekerja yang sekarang masih punya posisi, keluar di situasi ini berarti masuk ke pasar kerja yang sempit, penuh persaingan dan minim peluang. Dengan tren PHK yang belum mereda, investasi yang menurun, dan daya serap tenaga kerja yang melemah, kondisi ekonomi saat ini masih jauh dari kata sehat. Resign tanpa rencana yang matang di tengah situasi seperti ini bukan cuma beresiko secara finansial, tapi juga membuat seseorang terjebak di periode menganggur yang sangat panjang dengan peluang kerja yang sangat terbatas. Mengundurkan diri tanpa rencana finansial yang jelas di situasi ekonomi sekarang bukan cuma keputusan beresiko, tapi bisa langsung menghantam stabilitas hidup. Di tengah pasar kerja yang sempit dan angka pengangguran yang tinggi, kemungkinan menemukan pekerjaan baru dalam waktu yang singkat sangat kecil. Data BPS menunjukkan rata-rata waktu tunggu lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan bisa mencapai lebih dari 6 bulan. Dan bagi yang sudah berpengalaman tapi kehilangan pekerjaan, periode tunggu ini bisa lebih lama jika bidangnya sedang lesu. Selama masa itu, kebutuhan hidup tetap berjalan,
tagihan, cicilan, dan biaya sehari-hari gak akan menunggu. Tanpa tabungan yang cukup, tekanan finansial akan terasa cepat. Idealnya, orang yang mau resign harus punya dana darurat minimal untuk menutup biaya hidup 6-12 bulan. Sayangnya, survei OJK pada 2024 menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia belum punya dana darurat yang memadai. Bahkan sebagian besar tabungannya hanya cukup untuk bertahan kurang dari 3 bulan. Dalam kondisi ini, resign impulsif sama saja dengan menempatkan diri pada risiko finansial yang sangat tinggi. Selain faktor uang, reputasi profesional juga dipertaruhkan. Mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa menyelesaikan tanggung jawab bisa meninggalkan kesan negatif di mata atasan dan rekan kerja. Jejak ini bisa terbawa ketika calon pemberi kerja melakukan background check. Perusahaan cenderung menghindari kandidat dengan riwayat keluar mendadak tanpa alasan jelas, apalagi di industri yang lingkupnya sempit dan jaringan antar perusahaan yang kuat. Mempertahankan pekerjaan yang ada sambil mencari peluang baru secara diam-diam jauh lebih aman. Dengan begitu, pemasukan tetap ada, beban finansial terkendali, dan waktu pencarian kerja bisa lebih panjang tanpa tekanan ekonomi yang memaksa untuk menerima tawaran seadanya. Di pasar kerja yang ketat seperti sekarang, strategi ini bukan cuma bijak, tapi krusial untuk menjaga posisi tawar dan keamanan finansial. Pasar kerja di Indonesia saat ini penuh tantangan, gelombang PHK, persaingan ketat, lulusan baru yang terus bertambah, dan struktur industri yang minim penyerapan tenaga kerja bikin peluang kerja terbatas. Dalam kondisi ini, resign tanpa strategi matang bukan cuma berisiko finansial, tapi juga bisa menyulitkan karir. Bertahan sambil menyiapkan rencana, memperkuat keterampilan, dan mencari peluang baru adalah langkah lebih realistis. Pilihan ini bukan pasif, tapi strategi cerdas menghadapi pasar kerja yang sulit. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.